Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Khairul Umam dari Prodi Ekonomi dengan NIM 202504300049. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai husnuzon. Pernah gak sih teman-teman kalian tuh merasa capek padahal kalian seharian gak ngelakuin apa-apa, gak ngelakuin fisik yang berat, otak rasanya penuh, hati gelisah, dan bawaannya pengen marah-marah terus? Kalau kalian sering ngalamin ini, coba deh kalian cek pikiran kalian. Jangan-jangan energi kalian tuh habis gara-gara masih memelihara prasangka buruk, atau dalam bahasa agamanya kita sebut suuzon. Kita sering banget nih terjebak dalam jebakan pikiran kita sendiri. Contoh kecilnya, pas kita lagi di jalan, terus ada temen nih yang lewat di depan kita, tapi temen itu gak nyapa ke kita. Nah, disitulah pikiran buruk kita dapat muncul. Wah, dia sombong banget ya sekarang. Dia sengaja ya buang muka dari aku. Padahal kenyataannya bisa jadi dia tuh lagi buru-buru, lagi ngantuk, atau bahkan matanya minus sehingga mereka nggak lihat ke kita, makanya mereka nggak nyapa. Nah, disinilah pentingnya kita belajar yang namanya husnuzon, yaitu seni berprasangka baik dan berpikir positif dalam segala situasi. Husnuzon bukan berarti kita menjadi orang yang naif atau gampang dibohongi, melainkan sebuah cara cerdas untuk menjaga kesehatan mental dan ketenangan hati kita sendiri. Karena pada dasarnya kita hidup tuh hampir semuanya dikendalikan oleh pikiran kita. Ketika pikiran kita baik, maka saat kita melakukan aktivitas pun, maka hasil yang diterima juga pasti akan baik. Dalam penerapannya, husnuzon ini terbagi menjadi 3 dimensi yang penting. Pertama, husnuzon kepada Allah. Ini adalah fondasi paling dasar bagi kita. Ketika hidup gak berjalan sesuai rencana, gagal ujian, itulah kerjaan, atau kehilangan sesuatu yang kalian sayang, husnuzon membuat kita percaya bahwa skenario Allah selalu lebih baik daripada ekspektasi manusia. Kalian bakal sadar nih kalau kegagalan hari ini bisa aja jadi cara menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar di masa depan, atau cara menuntun kita ke jalan yang jauh lebih tepat. Kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Banyak nih dari kita yang terlalu keras pada diri sendiri, sering insecure, merasa gak berbakat, atau takut mencoba hal baru karena mikir aku pasti gagal. Itu namanya suuzon ke diri sendiri. Sebaliknya, husnuzon ke diri sendiri berarti kalian menghargai setiap proses dan usaha yang udah kalian lakukan. Kalian percaya kalau potensi yang ada di dalam diri kita itu nyata dan bisa dikembangkan. Asalkan nih teman-teman, kita mau belajar dan gak gampang menyerah. Ketiga nih, husnuzon kepada sesama manusia. Ini adalah kunci hubungan yang harmonis. Saat ada temannya lambat balas chat, rekan kerja yang mukanya agak cemberut, atau teman kita di kelas yang cemberut, atau ada orang yang ngomongnya agak nggak jelas, jangan langsung dinilai pakai emosi. Janganlah cari 1000 alasan baik untuk memaklumi mereka. Mungkin mereka nih lagi ada masalah keluarga, lagi sakit, atau emang lagi sibuk banget. Dengan begini, hubungan pertemanan kita bakal lebih awet dan terhindar dari konflik yang gak penting. Jadi kesimpulannya, husnuzon adalah sebuah pilihan hidup. Kita memang gak bisa mengontrol apa yang bisa dilakukan orang lain atau bagaimana takdir berputar, tetapi kita punya kendali penuh atas bagaimana cara kita meresponnya. Suuzon atau prasangka buruk hanya akan memberi kita beban pikiran yang melelahkan dan merusak hubungan. Sebaliknya, dengan memilih husnuzon, kita sedang memberi ruang bagi hati kita untuk beristirahat dengan tenang. Jadi, mulailah melihat dunia dengan kacamata positif, teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan tentang dunia seringkali menjadi cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita sendiri.